Mahasiswa tentu akan mengalami pembelajaran transformatif, bukan hanya akademik, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Gentaskin itu adalah singkatan dari Gerakan NTT, Tuntas Stunting dan Kemiskinan. Untuk kita turun langsung ke desa, kita mengaplikasikan ilmu dan membangun solusi bersama masyarakat. Dan tentu ini dilaksanakan dengan komitmen jangka menengah dan dampaknya berkelanjutan. Kampus diharapkan mampu menciptakan kurikulum yang kontekstual, yang mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga peduli dan berdampak. Ingat Gentaskin ya, bergerak bersama, bangun harapan NTT. Mari kita bangun NTT. Ayo bangun NTT, ayo bangun NTT, ayo bangun NTT. Halo Sobat Kampus di seluruh Nusa Tenggara Timur, kembali lagi dalam podcast LL Dikti Wilayah 15 Kampus Berdampak. Nah, topik kita hari ini akan sangat menarik dan juga relevan dengan kehidupan masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas terkait KKN tematik Gentaskin. Nah, Gentaskin itu adalah Gerakan NTT Tuntas Stunting dan Kemiskinan. Nah, untuk itu kita mendatangkan narasumber kita dari LL Dikti Wilayah 15, ada Bapak Benedictus Gaya selaku tim kerja dari Belmawa. Nah, langsung saja ya kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu Gentaskin dan bagaimana program itu sangat penting untuk Nusa Tenggara Timur. Silakan. Baik, terima kasih Miranda. Halo Sobat Kampus ya, selamat pagi untuk kita semua ya. Gentaskin itu adalah singkatan dari Gerakan NTT, Tuntas Stunting dan Kemiskinan. Program ini lahir dari keprihatinan mendalam atas tingginya angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lewat program ini kami mengajak mahasiswa dari berbagai kampus di bawah koordinasi LL Dikti Wilayah 15 untuk kita turun langsung ke desa. Kita mengaplikasikan ilmu dan membangun solusi bersama masyarakat. Jadi ini bukan sekedar program KKN biasa. Ini adalah gerakan transformasi sosial berbasis kolaborasi. Wah, ini luar biasa ya Pak, dari namanya saja sudah sangat luar biasa, Gentaskin. Nah, mungkin Bapak bisa juga jelaskan kepada kita itu awal mulanya bagaimana Bapak? Idenya muncul itu seperti apa Pak? Baik, ya. Program KKN tematik Gentaskin ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut strategis ya dari program Konsorsium Perguruan Tinggi Kosa Bangsa. Ya. Kolaborasi sosial membangun masyarakat. Ya. KPT Kosa Bangsa itu sendiri adalah program nasional yang ditujukan untuk mendorong kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat berbasis kebutuhan nyata di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau daerah 3T. Tentu program ini menyasar dosen dan peneliti di perguruan tinggi untuk menghasilkan inovasi, teknologi tepat guna, dan juga solusi berbasis ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Untuk menjangkau perubahan yang lebih luas, tentu LL Dikti Wilayah 15 ya, melihat bahwa pentingnya melibatkan komponen mahasiswa sebagai kekuatan sosial langsung di tengah masyarakat. Dari situlah ide KKN tematik Gentaskin ini lahir. Berbeda dengan KPT Kosa Bangsa yang menitik beratkan pada peran dosen dan riset terapan, kalau di Gentaskin ini kita menyasar penguatan peran mahasiswa sebagai agen perubahan berbasis pengabdian dan edukasi langsung di desa. Jadi dalam hal ini Gentaskin akan menjadi ruang partisipasi aktif mahasiswa dalam misi pembangunan sosial. Kemudian sebagai jembatan antara pengetahuan akademik dan praktik lapangan. Dan juga melalui Gentaskin ini sebagai media pembelajaran kontekstual dan transformasional untuk mencetak generasi yang peduli dan mampu memberi solusi nyata. Jadi dengan kata lain ya, KPT Kosa Bangsa ini menjadi fondasi konseptual dan kelembagaan. Sementara Gentaskin menjadi wujud operasional keterlibatan generasi muda kampus dalam mendukung visi besar tersebut. Jadi Gentaskin ini hadir untuk menjawab kebutuhan kolaborasi yang lebih luas. Tidak hanya antara akademisi dan pemerintah, tetapi juga antara pemerintah dan masyarakat. Inilah semangat yang membedakan KKN tematik Gentaskin dari KKN-KKN konvensional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi selama ini. Kemudian kita berharap bahwa KKN tematik Gentaskin ini
Ini dalam rangka juga untuk apa? Menciptakan apa? Ada sinergi interdisipliner dan terintegrasi. Dan tentu ini dilaksanakan dengan komitmen jangka menengah dan dampaknya berkelanjutan. Jadi dapat saya katakan bahwa KKN tematik Gentaskin ini lahir sebagai perluasan dan penguatan nilai-nilai KPT Kosa Bangsa, namun dengan sasaran strategis mahasiswa sebagai pelaku utama perubahan sosial di desa tertinggal, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini mahasiswa hadir bukan hanya sekedar untuk belajar, tetapi juga untuk berdaya dan memberdayakan. Wah, ini suatu hal yang luar biasa ya Pak ya, apalagi mahasiswa itu membantu mengatasi persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Nah, mungkin dalam hal ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT Bapak? Mungkin dukungan apa yang diberikan dari pemerintah NTT dan juga dari kampus-kampus Pak? Silakan. Baik Miranda, pelaksanaan KKN tematik Gentaskin ini tidak mungkin berdampak kalau tanpa dukungan kuat dari pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dalam konteks ini, dukungan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi dukungan moral, kebijakan, logistik, dan juga koordinasi lintas sektor. Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan dukungan penuh dan menyeluruh terhadap program Gentaskin. Contoh bentuk dukungan Gubernur NTT ya misalnya kemarin ya, Bapak Gubernur memberikan arahan langsung kepada mahasiswa peserta KKN dalam kegiatan pembekalan sebelum turun ke desa. Ini juga sebagai wujud perhatian terhadap peran generasi muda dalam pembangunan. Pak Gubernur ya melalui perwakilannya kemarin yang melepas rombongan mahasiswa untuk melakukan KKN tematik Gentaskin ya dalam sebuah seremoni resmi tingkat provinsi. Ya, ini adalah sebagai bentuk pengakuan bahwa mahasiswa adalah mitra strategis dalam pembangunan daerah. Kemudian peran gubernur juga mendorong organisasi perangkat daerah, OPD teknis ya digerakkan untuk mendukung program ini. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahkan juga Kepala Bapperida NTT kemarin menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan. Artinya dalam hal ini OPD akan terlibat aktif sebagai narasumber dalam pembekalan serta pendamping di lapangan. Kemudian dengan koordinasi yang baik antara gubernur dengan pemerintah daerah, ya, kemudian Bapak Gubernur meminta peran kepala daerah di tingkat kabupaten kota untuk mendukung penuh pelaksanaan Gentaskin sebagai bagian dari program prioritas pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Jadi dukungan ini tentu mencerminkan ya komitmen politik dan keberpihakan nyata pemerintah provinsi terhadap program kolaboratif yang menyasar akar persoalan struktural di desa, khususnya stunting dan kemiskinan ekstrim. Demikian juga dukungan yang diberikan oleh Bupati di 3 wilayah ya. Ada 3 lokasi yang menjadi sasaran, ada Bupati di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bupati di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Bupati di Kabupaten Manggarai Timur. Ini yang menjadi lokus dari kegiatan KKN tematik Gentaskin. Para bupati di ketiga kabupaten tersebut sudah menunjukkan respon positif dan komitmen tinggi dengan bentuk dukungan. Ya. Seperti ya adanya MOU. Ketika pada rakor itu kita LDikti 15 melakukan MOU dengan para bupati untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pelaksanaan KKN tematik Gentaskin di wilayah masing-masing. Kemudian Bapak Bupati juga melakukan koordinasi dengan para camat dan kepala desa untuk memberikan pendampingan dan akses informasi kepada mahasiswa selama mahasiswa itu berada di desa. Kemudian mengarahkan perangkat desa, perangkat daerah tingkat kabupaten, seperti dari puskesmas, penyuluh pertanian, kemudian petugas gizi, maupun tenaga kependidikan di desa untuk berkolaborasi bersama dengan mahasiswa. Di samping itu, ya pemerintah kabupaten memfasilitasi baik itu tempat tinggal, mobilisasi mahasiswa ke desa-desa, ya, termasuk juga pengaturan transportasi dan juga keamanan mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN. Dan juga kita berharap bahwa
ada partisipasi dalam bentuk dialog dan monitoring kegiatan di tingkat desa dan kecamatan untuk memastikan program ini benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa dukungan dari gubernur dan para bupati menunjukkan bahwa Gentaskin, KKN tematik Gentaskin ini sangat diterima secara politis, sosial, dan kultural sebagai program kolaboratif yang strategis dan transformatif. Bukan sekadar program perguruan tinggi, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah yang mempertemukan ilmu pengetahuan, dalam hal ini kampus, kearifan lokal masyarakat, dan juga kebijakan publik pemerintah daerah. Dan juga tentunya adalah semangat generasi muda para mahasiswa. Wah, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Kita sudah mendapatkan banyak dukungan baik dari pemerintah daerah, Bapak Gubernur, para bupati juga. Itu sudah menjadi hal yang luar biasa ya buat kita. Nah, mungkin untuk dari hal itu Pak, dari perguruan tinggi sendiri, karena ini kan berkaitan dengan KKN. Nah, dari perguruan tinggi sendiri apa yang mereka berikan? Dukungan apa dan responnya seperti apa Pak? Silakan. Baik, Miranda. Tentu yang menjadi pelaku utama di sini kan adalah mahasiswa. Mahasiswa ini kan dari kampus. Kalau respon perguruan tinggi terhadap program KKN tematik Gentaskin ya, saya mau katakan ini sangat positif dan luar biasa. Ya, ada antusiasme yang kuat, ada strategi yang dibangun oleh masing-masing perguruan tinggi dalam rangka untuk menurunkan mahasiswa menjadi peserta KKN tematik Gentaskin. Sejumlah pimpinan perguruan tinggi menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dengan komitmen untuk mengerahkan mahasiswa dan juga dosen pendamping lapangan dalam pelaksanaan program. Ya, contoh nyata ya yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi ya, misalnya mengutus perwakilan mahasiswa sebagai peserta KKN tematik Gentaskin LLDT wilayah 15 tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan. Karena kita batasi jumlah lokasinya dan mahasiswa yang sudah kita atur ya skemanya, sehingga kita minta di perguruan tinggi dan mereka sudah mengirimkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga meminta supaya perguruan tinggi mengutus dosen pendamping lapangan dan pimpinan perguruan tinggi sudah menugaskan perwakilan dosen pendamping lapangan yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN tematik Gentaskin. Ya. Kemudian kita berharap bahwa nanti dari pihak perguruan tinggi akan menyesuaikan kurikulum dan kalender akademik agar mahasiswa dapat mengikuti KKN Gentaskin ini tanpa mengganggu proses studinya. Ya. Karena jangan sampai bahwa nanti ketika dia mengikuti KKN Gentaskin lalu nanti dia mengorbankan waktu perkuliahannya. Tidak, kita sudah menghimbau agar perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum. Kemudian dukungan lain itu menyiapkan logistik ya dan juga pembekalan internal. Karena itu adalah mahasiswanya ya, jadi termasuk pelatihan tematik berbasis disiplin keilmuan. Perguruan tinggi melihat Gentaskin ini bukan hanya sekedar program KKN biasa, tetapi ini sebagai platform pembelajaran lintas keilmuan dan lintas kampus. Dan juga sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan secara kontekstual dan aplikatif. Di samping itu, KKN tematik Gentaskin ini merupakan sebuah laboratorium sosial yang menumbuhkan empati, kepemimpinan, dan kepedulian mahasiswa terhadap isu kemanusiaan. Tentunya respon positif dari perguruan tinggi ini menjadi modal sosial dan kelembagaan yang sangat penting bagi keberlanjutan program ini. Keterlibatan aktif dari perguruan tinggi ini menandakan bahwa Gentaskin ini telah diterima sebagai bagian dari misi perguruan tinggi. Bukan hanya dalam pengabdian masyarakat, tetapi juga dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai pemimpin masa depan yang berjiwa sosial. Jadi artinya saya mau katakan begini ya, bahwa kampus itu bukan sebagai menara gading, tetapi melalui Gentaskin, kampus menjadi pelopor harapan yang hadir, hidup, dan bertumbuh bersama desa. Wah, ini luar biasa ya. Ternyata kampus-kampus di bawah LLDT wilayah 15 itu sangat all out ya Bapak ya. Kami mengucapkan apresiasi juga kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur dan juga kepada kampus-kampus yang sudah membantu mengatasi persoalan ini. Nah, kalau begitu Pak, untuk mahasiswanya sendiri nih Pak, mungkin persiapan apa yang harus mereka lakukan? Atau mungkin ada persiapan apa yang dapat mereka jalankan sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat-masyarakat itu? Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Miranda.
Eh, kami sudah melakukan persiapan untuk para mahasiswa sebelum mereka turun, yaitu eh, kita mulai dari penjaringan mahasiswa tentunya dan dosen pendamping dari beberapa perguruan tinggi ya, yang pada tahun ini ya kita sudah mengajak ada 21 perguruan tinggi malah. Itu akan terlibat di dalam program ini. Dan kemudian diikuti dengan kegiatan pembekalan teknis. Jadi kami menyelenggarakan kegiatan BIMTEK dan pembekalan selama 2 hari. Mereka dibekali materi terkait dengan persoalan gizi, teknik komunikasi, pendekatan partisipatif, dan tentu saja etika kerja lapangan. Jadi dengan narasumber-narasumber yang berkompeten dari dinas teknis ya. Ada Kepala Bapperida, kemudian ada kemarin dari Kepala Perindustrian Perdagangan, langsung memberikan sebagai narasumber, kemudian dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pertanian, dengan materi-materi yang teknis dan sangat memberikan kesan yang luar biasa bagi mahasiswa. Ada pengalaman banyak yang mereka sudah dapatkan dari para narasumber. Tujuannya supaya mahasiswa ketika mereka berada di desa, mereka tidak datang sebagai pengamat, tetapi mereka sebagai bagian dari solusi. Wah, ini keren sekali ya. Jadi sebelum mereka terjun langsung ke lapangan, mereka dibekali dulu sama segala macam materi yang sudah diberikan oleh narasumber supaya mereka bisa tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan di sana. Nah, mungkin Bapak mungkin bisa berikan contoh sedikit kegiatan-kegiatan apa yang dapat mereka lakukan saat mereka sudah di lapangan itu, Pak. Baik, artinya bahwa program tematik Gentaskin ini kan kita dalam bingkai kampus berdampak. Jadi harapan kita bahwa kehadiran mereka selama 2 bulan di sana, mereka harus bisa memberikan dampak yang solutif, dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan mahasiswa selama kegiatan di desa ya, sesuai dengan rancangan kurikulum ya yang sudah kita siapkan. Yang pertama, edukasi gizi dan pola makan sehat bagi ibu hamil dan dengan balita. Kemudian ada pelatihan kebun gizi keluarga berbasis potensi lokal. Ada pendampingan ekonomi rumah tangga dan UMKM, ada program revitalisasi koperasi desa, kemudian ada kerjasama lintas sektor dengan tenaga kesehatan, guru, dan tokoh masyarakat. Jadi mahasiswa silakan, nanti mereka bisa berkolaborasi dengan dengan sumber daya yang sudah ada di desa ya. Jadi ada tenaga kesehatan di sana, ada pendamping PKH, ada pendamping desa yang sudah ada di sana, silakan berkolaborasi. Mahasiswa diharap untuk berkolaborasi supaya nanti mereka bisa bersama-sama untuk merancang kegiatan apa yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kemudian kita juga berharap ya, ada monitoring status gizi dan pelaporan ke pemerintah desa dan OPD terkait. Karena memang ada keluhan bahwa data stunting dan data kemiskinan ini kan dianggap sebagai sesuatu yang perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Sehingga kita berharap bahwa kehadiran mahasiswa di sana nanti mereka bisa memonitoring status anak-anak yang dikatakan stunting, yang kurang gizi itu seperti apa. Sehingga paling tidak itu bisa membantu kita dalam rangka untuk memperoleh data yang lebih akurat tentang data stunting maupun data kemiskinan ini. Sehingga kegiatan ini dirancang interdisipliner dan terukur agar dampaknya nyata dan berkelanjutan. Wah, ini menarik sekali ya Pak ya terkait hal ini, apalagi mahasiswa itu langsung terjun langsung berhubungan dengan masyarakat desa. Ada banyak, ada UMKM, ada ahli gizi, ada juga banyak hal yang bisa mereka lakukan Pak. Nah dari sekian banyak hal itu Pak, mungkin ada harapan besar apa Pak yang ingin dicapai dari program KKN Tematik Gentaskin ini Pak? Silakan Pak. Baik, jadi melalui program KKN Tematik Gentaskin ya, yang mahasiswa akan turun di desa ini, kami berharap bahwa akan terbangunnya model kolaboratif lintas sektor antara perguruan tinggi dengan pemerintah. Mahasiswa tentu akan mengalami pembelajaran transformatif, bukan hanya akademik, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Kemudian harapan kita juga masyarakat desa akan semakin mandiri, baik secara ekonomi maupun terutama di bidang kesehatan. Ya. Dan tentu kita berharap akan terjadi sinergi berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal. Wah, ini jadi program yang investasi jangka panjang ya Pak ya Gentaskin ini. Tentu Bayangkan nanti 5 tahun ke depan kita akan melihat kira-kira apakah progres ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah untuk Bapak sendiri nih, untuk program ini di tahun mendatang, apa yang Bapak ingin lakukan dan apa yang ingin Bapak harapkan di 5 tahun atau tahun yang akan mendatang? Baik, memang kami berharap bahwa ada keberlanjutan. Dan program keberlanjutan dari program KKN Tematik Gentaskin ini menjadi harapan kita bersama.
Karena program KKN tematik Gentaskin ini bukan dirancang sebagai program sesaat. Gentaskin itu adalah sebuah gerakan jangka panjang yang diharapkan menjadi model kolaboratif dan pendekatan sistemik dalam menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Timur. Proyeksi dan harapan terhadap keberlanjutan program ini dalam 5 tahun ke depan, yang pertama kita terbangunnya ekosistem kolaboratif kampus dan desa. Dalam 5 tahun ke depan, Gentaskin diharapkan melahirkan ekosistem kolaboratif yang mapan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan juga masyarakat desa. Kampus tidak lagi dipandang sebagai institusi yang jauh dari persoalan nyata, tetapi sebagai mitra pembangunan desa yang rutin hadir setiap tahun melalui program KKN dan juga pengabdian masyarakat. Kemudian Gentaskin ini menjadi inspirasi bagi kampus untuk mengintegrasikan pengabdian tematik ke dalam kurikulum akademik. Kampus diharapkan mampu menciptakan kurikulum yang kontekstual, yang mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga peduli dan berdampak. Kemudian keberhasilan dari Gentaskin yang kita harapkan kita bersama ya, di 3 kabupaten ini yang menjadi pilot pada tahun ini, kiranya akan membuka peluang ekspansi ke seluruh kabupaten kota di NTT dengan pendekatan lokal yang disesuaikan. Kami berharap ya, dalam 5 tahun program ini nanti bisa menjangkau seluruh wilayah prioritas stunting dan kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Timur dan melibatkan ribuan mahasiswa setiap tahun. Nah, dan tentu agar program ini terus berlanjut, tentunya diperlukan dukungan kebijakan dan pembiayaan berkelanjutan melalui alokasi rutin, baik itu dana APBN maupun dana APBD, dan juga dukungan CSR ya, dari dunia usaha, dunia industri. Kita juga berharap dukungan penuh dari BUMN, BUMD untuk mendukung pelaksanaan KKN tematik dan pemberdayaan berkelanjutan. Tahun ini ya ada dukungan positif dari salah satu BUMN ya, Bank BRI memberikan support ya dalam bentuk bantuan untuk pengadaan kaos ya, walaupun dalam jumlah yang terbatas sehingga belum bisa menjangkau untuk semua mahasiswa. Mira, artinya kita berharap bahwa dalam 5 tahun ke depan ya, Gentaskin ini diharapkan tidak hanya menghasilkan mahasiswa kemudian nanti membuat laporan-laporan KKN, tidak hanya sebatas itu, tetapi mampu menumbuhkan ribuan alumni mahasiswa yang berpikir dan bertindak untuk perubahan sosial. Mahasiswa yang pernah terlibat di desa tentu akan tumbuh sebagai pemimpin yang memahami akar persoalan rakyat dan siap mengabdi dimanapun nanti ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Dan artinya prinsipnya kita ya, jadi sekali lagi ya, Gentaskin ini bukan sekedar kegiatan ya. Ini adalah warisan semangat bahwa kampus itu bisa dan harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat ini. Wah, ini luar biasa sekali Pak Beni. Ada banyak hal yang bisa kita temukan, hal-hal baru yang kita pelajari ya Pak dari hal ini. Nah sebelum kita tutup ya Pak, ya mungkin ada sedikit pesan kepada mahasiswa dan masyarakat NTT terkait program yang sudah kita jalankan ini Pak. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Miranda. Tentu kami punya harapan yang begitu tinggi terhadap keberhasilan program ini dan kepada para mahasiswa di Nusa Tenggara Timur khususnya yang sudah terlibat dalam kegiatan KKN tematik Gentaskin ya. Artinya sekarang ini adalah waktu untuk kalian hadir bukan hanya di ruang kelas, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat. Jadilah agen perubahan untuk masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Ya. Kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, kami artinya kehadiran mahasiswa dalam program KKN Gentaskin ini, mahasiswa datang bukan sebagai tamu, tetapi sebagai mitra. Mari kita bangun desa bersama, kita tuntaskan stunting dan kita lawan kemiskinan. Ingat, Gentaskin ini bukan hanya program, tapi ini gerakan. Gerakan untuk anak-anak yang ingin tumbuh sehat, gerakan untuk keluarga supaya hidupnya lebih layak, dan gerakan untuk masa depan NTT yang lebih kuat dan bermartabat. Ingat, Gentaskin ya, bergerak bersama, bangun harapan NTT. Mari kita bangun NTT. Ayo bangun NTT ya. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Wah, ini
Luar biasa sekali Bapak, terima kasih banyak. Banyak inspirasi, banyak pengetahuan yang kita tahu dari apa yang sudah Bapak katakan. Nah, sekali lagi kita sampaikan kepada Sobat Kampus di luar sana, ayo bangun NTT. Kita pasti bisa mengatasi dua persoalan yang sedang kita hadapi, yaitu stunting dan juga kemiskinan. Nah, untuk itu buat Sobat Kampus di luar sana dan juga buat adik-adik mahasiswa di sana yang sudah menjalankan KKN di desa-desa, selamat bertugas. Semoga apa yang kalian jalankan membawa berkat buat desa di sana dan juga masyarakat di sana. Untuk itu terima kasih sekali lagi Pak Beni untuk podcastnya hari ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.